Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, acara mingguan kita di dalam Facebook Live malam hari ini. Saya berdoa keadaan Bapak Ibu saudara sekalian dalam keadaan sukacita dan tentu baik. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya berdoa saudara sampai hari ini tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam campur tangan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini pembahasan kita sedikit agak lebih spesifik kepada personal atau pribadi. Bagaimana hidup kita supaya menjadi kebanggaan Tuhan dan hidup yang berkenan, dibanggakan Tuhan. Dalam pembahasan malam hari ini, saya akan mengambil satu contoh kasus, satu kisah di mana kisah ini membuat kita terperangah sebenarnya, sebab tokoh utama yang kita akan bahas malam hari ini bukan berasal dari kalangan murid Yesus, bukan dari kalangan orang yang senantiasa melihat mukjizat Yesus, tidak, bukan dari kalangan yang setiap saat kemana Yesus pergi dia ada, tetapi orang yang notabene bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi karena mendengar imannya timbul. Dan yang luar biasa hidupnya itu bukan hanya untuk kepentingannya yang bersangkutan saja, tetapi untuk didedikasikan bagi orang lain juga. Sebelum kita masuk pembahasan, saya mau tanya sebentar, apakah kita sudah peduli kepada orang lain? Apakah kira-kira hidup kita dibanggakan Tuhan? Atau kita hidup asal hidup? Saya berdoa setiap kita punya value, setiap kita punya kemampuan untuk membuat sejarah, bukan hanya membahagiakan keluarga kita, tapi lebih daripada itu kita membuat bangga Tuhan dan membuat bahagia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kalau suara gambar semua sudah bisa diterima dengan baik, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, biar semuanya yang boleh kita bahas malam hari ini mendapatkan perkenanan dan tuntunan Tuhan. Mari datang kita berdoa. Bapa Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus, yaitu Yesus Kristus, kami mengucap syukur malam hari ini. Terima kasih penghormatan kami yang begitu luar biasa, agung dan tinggi kepadamu ya Tuhan, karena Engkau tetap menyertai kami sampai hari ini. Kami boleh berdiri di atas kaki kami boleh menikmati anugerah demi anugerah yang Kau berikan atas kami boleh menerima pertolongan demi pertolongan, bahkan penyediaan-Mu selalu baru atas kami. Karena kami ingat akan firman-Mu yang berkata, orang benar anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Dan kami imani firman itu tergenapi dan jadi atas kami. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berjalan dengan Tuhan, ketika kami dituntun oleh Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Masalah boleh terjadi, pergumulan boleh ada, tetapi Tuhan tetap bertanggung jawab atas kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan yang ikut dalam live Facebook malam hari ini, baik yang ada di Jabodetabek, di luar pulau, bahkan yang ada di luar negeri. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu Engkau berbicara atas kami. Berkati wifi yang kami pakai, sarana dan prasarana yang boleh kami gunakan, sehingga live ini boleh berjalan dengan baik. 40 menit ke depan kami serahkan ke dalam tangan kasih pengasihan Bapa, kami siap diberkati oleh karena firman-Mu. Di dalam nama Yesus,
Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berdusta, Tuhan yang senantiasa ada buat orang yang beriman dan percaya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Opa, Oma, Om, Tante yang ada di rumah, coba kita ingat-ingat. Kapan kita berbuat baik yang terakhir dalam tanda kutip bukan hanya untuk menyenangkan kita, tetapi juga menyenangkan orang lain? Kapan kira-kira kita terakhir peduli terhadap penderitaan orang? Paling tidak kalau toh bukan materi yang kita bantu, kita berdoa buat orang itu. Oh iya, sekali lagi saya ingatkan, kalau Bapak Ibu belum share, silakan share siaran ini biar banyak orang bisa mendapatkan kebaikan dan melakukan hal yang baik di mata Tuhan, sehingga Tuhan bangga dengan kita. Kekristenan kita bukan kekristenan yang biasa-biasa saja. Iman percaya kita bukan yang flat dan datar begitu saja. Cara kita mengaplikasikan kebaikan Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi kita diizinkan untuk menjadi saluran berkat, menjadi Nathanael, menjadi saluran atau menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk bagi banyak orang. Diberkati Tuhan itu bagus, tetapi menjadi saluran berkat yang datang daripada Tuhan, saya pikir itu jauh lebih mulia. Yang setuju dengan saya sampai di sini katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kapan kira-kira kita peduli dengan lingkungan kita? Kapan kita peduli dengan orang-orang yang hidupnya tidak lebih beruntung daripada kita? Sekali lagi, kalau toh bukan materi, kalau toh bukan makanan, sandang, papan, dan pangan, paling tidak, sudahkah kita peduli melalui doa buat orang-orang yang membutuhkan? Tadi pagi saya dihubungin oleh seorang ibu kirim WA kepada saya. Dia bilang, Pak, minta topangan doa tentang keluarganya. Dia cerita pergumulannya bla 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 segala macam. Saya bilang begini, jangan hanya saya berdoa, Bu, kita sepakat kita berdoa. Kalau toh tidak ingat tuntas, silakan Ibu ambil kesempatan untuk puasa. Karena sekuat-kuatnya orang di luar Tuhan, kita yang di dalam Tuhan jauh lebih kuat. Yang setuju katakan amin. Dan kami berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan, itu bentuk kepedulian. Di samping memang tempatnya jauh, situasinya masih pandemi, tapi kita percaya sekalipun tidak pertemuan secara fisik seperti kita malam hari secara online, kita ingat Matius pasal 16 ayat 19, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin dan sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Saya ulangi sekali lagi, doa orang yang benar, bila dengan yakin dan sungguh mendoakannya, sangat besar kuasanya. Jadi doa Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian adalah doa-doa yang berkuasa, doa-doa yang mengikat, doa-doa yang penuh dengan kuasa Tuhan, doa-doa yang diurapi Tuhan, doa-doa yang dijawab Tuhan, dan doa-doa yang tentu mendapatkan jawaban-jawaban Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Oh, puji Tuhan. Pak, tapi hari ini bergumul. Pak, hari ini dalam masalah. Pak, hari ini ada dalam badai. Dengar baik, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Justru ketika kita dalam pergumulan, justru ketika dalam air mata, kita semakin dekat kepada Tuhan, kita semakin mengandalkan Tuhan, dan kita sadar sesungguhnya tanpa Tuhan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika Tuhan di pihak kita, masalah boleh ada, Tuhan tetap bertanggung jawab atas masalahmu, atas pergumulanmu, atas air matamu, atas segala sesuatu yang terjadi atas hidupmu. All control by God. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kontrol Tuhan, tapi percayalah, setiap langkah kita Tuhan yang menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan, glory Jesus. Mari malam hari ini kita buka Alkitab kita, terambil dari Injil Lukas.
Injil Lukas pasal yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Perikopnya berbunyi demikian di Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saya ulangi sekali lagi. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Jadi perikop ini mengingatkan bahwa yang sakit bukan perwira Kapernaum itu. Yang sakit bukan tentara ini, tetapi yang sakit adalah bujangnya. Yang sakit adalah budaknya. Yang sakit adalah orang yang di rumah. Yang sakit sesungguhnya tidak ada di mana seorang perwira ini berjumpa dengan Tuhan. Jadi ada representatif yang memberikan permohonan luar biasa. Ayat pertama sampai dengan 7 saya bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Saudara meski lihat ada perkataan Kapernaum. Saudaraku, pelayanan Yesus selama di bumi dalam karyanya dia sebagai manusia dan memberikan pemberitaan Injil Kerajaan Allah itu dari umur 30 tahun sampai umur sekitar 33 tahun, berarti kurang lebih 3 sampai 3,5 tahun. Tetapi yang hebat saudaraku, Yesus tidak tinggal di Yerusalem. Yesus tidak tinggal di dekatnya bait Allah, tetapi justru Yesus ada di Kapernaum. Kapernaum itu daerah Kapernaum bahasa aslinya adalah Kefarnahum, yaitu kampung dari Nahum. Itu tidak jauh dari Tiberias, Nazaret, daerah-daerah utara saudara ini kasih Tuhan. Ada perkataan Kapernaum. Kapernaum yang kita ingat adalah yang pertama rumah Petrus. Yang kedua, hampir semua mukjizat, bahkan 2/3 mukjizat itu terjadi di mana? Di Kapernaum. Karena Yesus menginvestasikan waktunya di Kapernaum kurang lebih 2 tahun. Ada orang yang lumpuh berjalan, mertua Petrus yang sakit disembuhkan, orang yang sudah tidak mampu apa diturunkan dari soto, dan banyak sekali pengajaran. Harusnya Kapernaum ini kota yang hebat. Harusnya Kapernaum ini kota yang terkenal. Karena memang posisi Kapernaum adalah persimpangan untuk perdagangan in that time. Tapi apa yang terjadi saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kita sebelum masuk pembahasan yang lebih dalam, kita bicara Kapernaum dulu. Ternyata Kapernaum sampai hari ini tidak ada satupun batu yang saling bertautan. Bahkan Kapernaum dikatakan dalam firman Tuhan adalah kota yang terkutuk. Kota yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara bayangkan loh, pengajaran ada di situ, mujizat ada di situ, ada kematian, dipulihkan, kesembuhan luar biasa ada di situ. Tetapi justru pada akhirnya kontraproduktif. Kapernaum justru menjadi kota yang terkutuk. Ini membuat kita belajar jangan sampai kita seolah-olah hari-hari ini atau tahun-tahun sudah lewat seolah-olah rajin ibadah, rajin melakukan kegiatan-kegiatan agamawi, tetapi yang kita lakukan sesungguhnya tidak membanggakan Tuhan dan tidak menyenangkan Tuhan. Coba batasi Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 7 tadi. Saya bawa sebentar, saya mumpung ingat di Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat yang ke-23. Matius pasal 11 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Jawab Tuhan apa? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu,
pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudaraku, lihat betapa tragisnya, betapa mengecewakannya situasi kota Kapernaum. Kota di mana Yesus menginvestasikan waktu luar biasa, ternyata dalam penghakiman dia akan dijatuhkan ke dunia orang mati. Pertanyaannya, why? Yang menjadi masalah, Kapernaum mau menerima mujizat. Yang menjadi masalah, Kapernaum hanya mau menerima multiplikasi, kesembuhan, hal-hal yang baik yang sifatnya adalah sesuatu yang nyata dinikmati saat itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah Kapernaum sesungguhnya menolak Yesus itu sendiri. Mukjizat dia terima, berkat dia terima, kesembuhan dia terima, tapi Yesus sendiri tertolak di Kapernaum. Ayo hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh kita mencari Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan tentu pada akhir pertandingan kita berharap berkenan di hadapan Tuhan. Baik, balik ke Lukas 7 ayat 1 dan seterusnya. Lukas pasal Lukas pasal 7 sekarang ayat yang kedua. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Saudara, saya ingatkan sekali lagi bahwa hamba yang dimaksud hamba daripada perwira Kapernaum ini tidak ada di Kapernaum. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat, mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak untuk engkau tolong. Ini bukti bahwa Yesus pun mendengar suara-suara permohonan manusia. Baik, saya lanjutkan yang kelima. Mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ayat yang keenam. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, artinya mungkin anak buahnya, mungkin prajuritnya, mungkin orang-orang yang pangkatnya dibawa dari perwira Kapernaum untuk berkata, Tuhan, jangan bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Ini orang yang tahu diri, orang yang mengerti. Kalau saya bahasakan, mungkin perwira Kapernaum mengambilnya tidak kudus, tidak layak menerima seorang Yesus. Makanya dia menyuruh orang lain untuk menyambut, memberikan penghormatan. Tidak layak kami menerima Tuhan di rumahku. Ayat 7 berkata demikian. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya itu dahsyat jawaban Tuhan. Tapi yang perlu saya garis bawahi saudaraku, Yesus berkata demikian, iman yang demikian tidak pernah kudapatkan di antara orang-orang Yahudi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dan beranjak dari pembacaan kita hari ini. Kita mau belajar, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang dibanggakan Tuhan itu yang bagaimana? Siapa yang mau hidupnya dibanggakan oleh Tuhan? Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Hidup yang bagaimana? Kita belajar dulu daripada perwira Kapernaum ini. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, ia memiliki kasih yang besar. Catat baik-baik. Ia memiliki kasih yang sangat besar. Kasih itu bahan bakunya kekristenan. Kasih itu pokok dasar pengajaran Kristus. Kasih itu adalah sesuatu karakter mutlak yang dimiliki orang
Kristen, kalau hari ini Anda mengaku pelayan Tuhan, kalau hari ini Anda mengaku sebagai hamba Tuhan, kalau hari ini Anda mengaku adalah anak-anak Tuhan, tapi engkau mengalami kasih yang tereliminasi, Anda gagal dalam hal ini. Yang setuju dan paham dengan saya katakan amin. Haleluya. Kenapa dikatakan memiliki kasih yang besar? Yuk kita belajar. Lukas 7 ayat 2 tadi berkata, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Saudaraku bayangkan, siapa yang di bawah pergumulannya di hadapan Tuhan? Bukan seorang perwira yang ingin naik jabatan. Tentu seorang perwira paling tidak itu kapten, letkol, mayor. Mungkin juga perwira tinggi. Dan perwira ini saudaraku tidak pernah diceritakan dalam Alkitab sebagai orang yang percaya. Tentu kenapa? Karena dia adalah perwira Romawi. Tetapi ayat 2 berkata demikian. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Siapa yang dihargai? Hambanya. Siapa? Dulosnya. Siapa? Pembantunya. Mungkin juga budaknya. Pelajaran apa yang kita ambil Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Jangan pernah memandang remeh orang lain. Jangan pernah memandang hina orang lain. Jangan merasa sombong dengan pencapaianmu. Jangan merasa sombong dengan apa yang kau punya. Dan tentu jangan merasa sombong ketika engkau dipakai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Alkitab lain berkata Tuhan membenci orang yang congkak. Tuhan itu sangat membenci orang yang sombong. Bahkan orang yang sombong adalah orang yang membuka pintu kegagalan atas hidupnya. Yang setuju katakan haleluya. Sangat menghargai hambanya. Hamba itu sedang sakit keras. Jadi dengan kata lain saya artikan, begitu besarnya kasih perwira ini kepada seorang hamba yang sakit. Bahkan perwira ini berikhtiar, berusaha mencari kesembuhan dan demi didengar telinganya. Sekalipun dia bukan orang percaya, Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Yesus adalah penyembuh. Dia pergi ke Kapernaum untuk membawa pergumulan siapa? Hambanya. Ini membuktikan bahwa hidup perwira ini adalah hidup yang penuh dengan kasih. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang rindu hidupnya dibanggakan Tuhan? Coba angkat tanganmu. Yang setuju katakan haleluya. Kalau Anda setuju bahwa hidupmu membanggakan dan Tuhan bangga atas engkau, yang pertama catat baik. Kita harus memiliki kasih yang besar. Kasih bukan karena pamrih, kasih bukan karena pamer, kasih bukan karena kita bangga karena memberi orang lain dari kelebihan kita, tidak. Kita memiliki kasih yang besar sebab kita telah menerima kasih tanpa syarat daripada Tuhan itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Saudara bayangkan loh, kalau dia mau cuek perwira ini, apa urusannya? Hamba ini tidak bisa menuntut kok. Kalau dia tidak peduli, hamba ini juga tidak. Hamba ini mati sekalipun, perwira Kapernaum ini tidak dipersalahkan. Tetapi ketika memiliki kasih yang luar biasa, orang yang tidak punya nilai di depan mata manusia sekalipun, tetapi dihargai luar biasa. Mungkin Anda di rumah punya asisten rumah tangga, Anda mungkin punya driver, Anda mungkin punya tukang kebun segala macam. Dengar baik, kasihi mereka. Kasihi mereka. Sebab kasih adalah bahan baku Kristen yang luar biasa. Dan itu sangat membanggakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan itu membanggakan Tuhan. Yang kedua, kita buka yuk Lukas pasal 7 ayat yang ke-6. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante semua bergairah ketika
ketika kita bahas tentang kasih. Oh ya, apalagi di masa-masa pandemi ini. Mungkin Anda bilang begini, Pak, kami terkoreksi pemasukan dan hidup kami susah. Saya mau katakan, banyak orang di luar sana hidupnya lebih susah daripada kita. Betul? Ayo tetap miliki hati yang bergairah, sekalipun keadaan dan situasi tidak begitu baik. Lukas 7:6 berkata demikian. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya. Saya katakan tadi, mungkin menyuruh anak buahnya, mungkin menyuruh bawahan-bawahannya, dan mungkin juga menyuruh orang-orang yang pangkatnya di bawahnya, sahabat-sahabatnya, untuk mengatakan kepada Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Apa artinya, saudaraku? Saya pelajari, saudaraku, ternyata hidup daripada perwira Kapernaum ini punya karakter yang senantiasa merendahkan hati. Saya ulangi sekali lagi, merendahkan hati. Bukan merendahkan orang lain, bukan memandang sebelah mata orang lain. Haleluya. Merendahkan hati. Dia seorang perwira. Dia seorang yang dihormati. Dia seseorang yang punya nama tentu. Dan tentu dia perwira, pasti punya pengaruh. Tetapi ketika dia menyampaikan keluhannya kepada Yesus tentang hambanya, responnya luar biasa. Dan yang membuat kaget daripada perwira ini adalah ketika Yesus sendiri datang ke rumahnya. Saya menganalogikan demikian loh, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika perwira ini sadar bahwa dirinya mungkin belum kudus, dirinya tidak tahir, dirinya penuh dengan dosa, dirinya penuh dengan kesalahan, menerima orang yang kudus, menerima seorang nabi, menerima Yesus sendiri. Dia berkata, aku tidak layak. Aku tidak layak. Saudara jangan bilang, oh itu kan perwira Pak, kan kejadiannya seperti itu waktu itu. Dengar baik. Kalau Anda meminta sesuatu di hadapan Tuhan, kalau Anda berharap memohon kepada Tuhan, pastikan mezbah ini, rumah ini didapatkan benar, sehingga permintaanmu itu bisa linier dengan kehendak Tuhan, sehingga Anda bisa mengalami akselerasi atau percepatan jawaban-jawaban Tuhan. Yang mengerti dan setuju dengan saya sampai di sini katakan amin. Jadi ada satu kenyataan, saudaraku. Kalau doa-doa kita tidak dijawab oleh tidak dikabulkan oleh Tuhan, tidak mendapatkan respon seperti yang kita mau, jangan-jangan sesungguhnya kita tidak layak menerima jawaban itu. Jangan-jangan memang mezbah ini kotor, atau jangan-jangan apa yang kita minta tidak linier dengan kehendak Tuhan. Wah, ini dalam banget. Sampai di sini yang setuju dulu katakan amin. Ya, saudara lihat, mungkin saudara, bapak ibu, saudaraku pernah mengalami. Ada orang yang berdoa, hari ini berdoa, nggak lama dijawab loh. Nggak lama dijawab. Tapi ada orang yang berdoa, saudara, bertahun-tahun nggak dijawab Tuhan. Saudara gini kasih Tuhan, saya kasih kesaksian sedikit. Bukan sesuatu yang heboh, tetapi saya percaya Tuhan itu dahsyat. Hari Minggu kemarin saya habis pelayanan konseling perjamuan kudus di Alam Sutra bersama dengan satu mahasiswa yang ada di tempat kami. Habis pelayanan kurang lebih 2 jam kami pulang dari Alam Sutra menuju ke Tol Jagorawi. Tentu lapar segala macam, dan kami mampir di restoran di stopover di daerah Cibubur. Kami sudah masuk, saya lihat dompet saya rupiahnya minim, tapi saya bawa ATM. Saya pikir, saya tanya dulu, terima debit nggak? Oh terima. Ya jangan sampai saja nanti debitnya rusak. Saudaraku, kami berdoa, makan, Tuhan terima kasih buat berkat segala macam, kami habis pelayanan, sukacita kami terima. Bapak Ibu, saya menyaksikan ini bukan punya maksud apa-apa.
Ketika kami baru makan, saudaraku, tiba-tiba ada satu keluarga yang saya kenal datang ke situ makan rame-rame. Karena dia tidak lihat saya panggil, "Hei Pak Pendeta, apa kabar?" Dia lihat saya kaget. Wah, ceritalah kami. Dah makan masing-masing di meja masing-masing karena protokol kesehatan. Ketika saya mau bayar, hamba Tuhan bilang gitu, "Kali ini saya yang berkati Pak Abraham, dan Bapak silakan berangkat melanjutkan perjalanan." Saudaraku, saya tidak menggunakan aji-aji mumpung. Saya cuma mau katakan, ketika engkau bertaut kepada Tuhan, mungkin bukan perkara-perkara yang seperti saya alami, mungkin Anda mengalami perkara-perkara yang lebih spektakuler. Dengar baik, Tuhan ada buat kita. Oleh sebab itu, alasan apa kita sombong kalau hidup kita tergantung kepada Tuhan? Alasan apa kita congkak ketika kita diberkati? Toh berkat itu suatu ketika akan dimintakan pertanggungjawaban. Alasan apa kita memandang hina orang lain? Suatu ketika kita sama kok kembali ke alam kubur, sama ukurannya. Alasan apa kita memandang orang lain dengan sebelah mata? Toh kita pada akhirnya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang mengerti dan paham setuju katakan haleluya. Katakan amin. Ternyata saudara dikasihi Tuhan, sikap merendahkan hati ini membuat Tuhan bangga. Sikap rendah hati ini membuat Tuhan berkenan. Sikap rendah hati adalah ajaran Tuhan sendiri. Makanya ketika murid-murid bertanya, siapakah di antara kami yang terbesar nanti pada akhirnya, Tuhan bilang apa? Kalau engkau kepingin yang terbesar di antara kalian, harus yang melayani, menjadi pelayan. Artinya yang menanggalkan hak-hakmu, yang menanggalkan semua egoisme. Haleluya, puji Tuhan. Betul kan? Begitu banyak hari-hari ini orang arogansinya tidak ketulungan, sombongnya luar biasa. Apakah tidak sadar segala sesuatu yang kita punya itu adalah anugerah Tuhan? Kalau bahasa dunianya adalah titipan. Dan jangan salah, yang dititipkan kepada kita, yang dianugerahkan kepada kita, someday, suatu ketika itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Haleluya. Untuk membahas, tapi tidak cukup malam hari, saudara lihat nanti kisah di mana orang yang kaya dan Lazarus yang ada di pangkuan Abraham, si kaya dan si miskin. Kaya tidak salah, tidak, selama kekayaan itu tidak membuat engkau sombong, membuat engkau congkak. Engkau kaya boleh, asalkan kekayaanmu engkau sadari semua itu berasal daripada Tuhan dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amen. Haleluya. Jadi yang pertama tadi apa saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Adalah memiliki kasih yang besar. Yang kedua apa? Kerendahan hati. Yang ketiga apa? Bagaimana hidup yang dibanggakan Tuhan? Yang ketiga, ayo kita buka dengan segera Lukas pasal 7 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Lukas pasal 7 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, apa karakter yang dimiliki perwira Kapernaum ini? Saya menarik benang merah dari Lukas 7 ayat 4 dan 5. Perwira Kapernaum ini memiliki kepedulian. Kepedulian. Hati-hati loh dengan sikap masa bodoh. Hati-hati dengan sikap acuh tak acuh. Hati-hati sikap dengan tidak mau tahu urusan orang lain. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan peduli? Sekali lagi saya katakan, perwira Kapernaum ini bukan barisan murid Yesus. Perwira Kapernaum ini bukan barisan orang yang ada di dekat Yesus senantiasa. Tetapi rumah ibadat mereka, perwira Kapernaum yang membangun. Perwira Kapernaum yang memberikan supply, mungkin bahan bangunan, mungkin tenaga, mungkin uang segala macam. Haleluya. Saya tidak posisi meminta-minta, tapi kalau Anda digerakkan untuk memberkati rumah Tuhan, baik itu pembangunan, baik itu sarana prasarana ibadah, ini adalah kehendak Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan.
Betul, saya ingatkan saudara, ini bukan masalah pahala segala macam, tapi masalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentu perbuatan baikmu dicatat dalam kitab kehidupan. Yang ketiga, saudaraku, saya pelajari, perwira Kapernaum memiliki apa? Kepedulian. Jadi saudara, bapak, ibu, opa, oma, om, tante, kakak, adik, kepingin hidupmu dibanggakan Tuhan, peduli kepada orang lain, peduli kepada lingkungan. Bentuk kepedulian kami nanti di bulan Desember, kami akan Natal bersama dengan kawan-kawan kami di rel Tanah Tinggi dan rutan yang ada di Salemba. Kami tidak berlebihan, maksudnya tidak berkelebihan, tapi kami mau mengaplikasikan firman bahwa kami peduli. Kami berbagi, sekalipun tidak seberapa nilainya, tetapi kami mau menggenapi apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Jika Anda mau bergabung, silakan hubungi nomor WhatsApp saya. Nanti kita akan datang bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya. Jadi yang pertama tadi apa, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus? Alkitab mengatakan apa? Perwira Kapernaum ini memiliki kasih yang besar, dan ini dibanggakan Tuhan. Yang kedua, perwira Kapernaum ini punya karakter, yaitu kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu mendapatkan respon dan respek ilahi yang luar biasa. Yang ketiga, saudaraku, memiliki apa? Kepedulian. Kepedulian. Saya bisa bayangkan kalau semua orang percaya peduli kepada orang lain, saudara. Wow, saya percaya akan banyak jiwa diselamatkan, akan banyak penginjilan bisa diutus, akan banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Yang keempat, kita buka yuk Lukas 7 ayat yang ke-7. Lukas 7 ayat yang ke-7 berkata demikian. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi yang keempat, apa Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante yang dikasihi Tuhan, supaya hidup kita dibanggakan Tuhan dalam pembahasan Lukas 7 ayat 1 dengan sampai ayat yang ke-7. Yang keempat adalah ayat 7 itu mengingatkan kita bahwa perwira Kapernaum ini memiliki iman yang luar biasa. Saya ulangi sekali lagi, saudara boleh kasih underline Alkitab saudara, saudara boleh tulis sebagai update status di media sosial saudara, saudara boleh angkat ini perkataan yang hebat ini supaya Anda betul-betul mengingat kebaikan Tuhan, bahwa hidup yang berkenan yang keempat menurut karakter daripada perwira Kapernaum adalah memiliki iman yang luar biasa. Coba bayangkan, dia belum pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya, dan saya pun juga tidak pernah menemukan dalam firman Tuhan. Dalam kesempatan yang lain, perwira Kapernaum ini melakukan mukjizat sebelum melihat membawa pergumulan hambanya di hadapan Tuhan. Saya sekali lagi, it is faith. Ini adalah iman. Makanya ada satu perkataan yang luar biasa, orang percaya hidup bukan karena apa yang dia lihat, tetapi orang percaya hidup karena iman. Iman yang luar biasa. Dia berani berkata, katakan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Ayo kita koreksi diri kita. Bukan sepatah kata, mungkin satu perikop, mungkin satu kitab. Toh kenyataannya hidup kita tidak mengalami terobosan. Tetapi beda dengan perwira Kapernaum, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setelah dia menyatakan sesungguhnya dia tidak layak menerima Yesus di rumahnya, terus yang kedua dia berkata, imannya itu hebat, katakan sepatah kata saja.
Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante. Mungkin di luar sana ada orang yang mendakwa saudara dengan satu nubuatan-nubuatan yang menyesatkan. Mungkin di luar sana ada orang yang mencari celah kelemahan saudara dan saudara mulai terintimidasi. Dengar baik, dengarkan saja firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, miliki iman yang hebat bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan bersama dengan Tuhan, kita akan keluar lebih daripada sekedar pemenang. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya Yesus, betapa dahsyatnya Engkau atas kami. Betul? Ayo Bapak Ibu, kalau Anda lebih jelas lagi nanti di rumah lihat Ibrani pasal yang ke 10-11 deh. Pasal 2 pasal lihat. Itu showroomnya Tuhan, etalasenya Tuhan. Tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Mereka bukan beranjak dari kehebatan, tidak. Tapi beranjak dari ketidakberdayaan, beranjak dari satu tekanan, himpitan, tetapi muncul iman yang luar biasa. Mungkin Anda bukan tokoh-tokoh seperti yang dalam Alkitab, tapi dengar baik. Tuhan yang sama, yang bisa menjawab pergumulan perwira Kapernaum, adalah Tuhan yang sanggup menjawab pergumulan saudara. Tuhan yang sama, yang hanya memperkatakan sepatah kata buat hamba daripada seorang perwira Kapernaum, dan hamba itu sembuh. Tuhan yang sama akan menyembuhkan saudara, akan menyembuhkan sakit penyakit saudara, akan menyembuhkan bisnis saudara, memulihkan bisnis saudara, rumah tangga saudara, apapun di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Makanya sekali lagi jangan lupa Anda share siaran ini ke banyak kontak, biar semua orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami portalnya Tuhan, mengalami Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, ujungnya hidup kita dibanggakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur malam hari ini. Firman-Mu jelas memberikan paparan yang luar biasa atas kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu, hidup kami menjadi kebanggaan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu dengan jelas mengutarakan, menguraikan dan memberikan teladan yang luar biasa. Oleh sebab itu malam hari ini dalam live Facebook Back to the Bible, maturaikan firman-Mu atas hidup kami masing-masing, sehingga kami tidak berhenti hanya mendengarkannya, tapi lebih daripada itu Engkau memampukan setiap kami yang ada dalam program ini untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Kami rindu hidup kami memberikan influence yang positif. Kami rindu hidup kami memberikan dampak, impact yang positif atas lingkungan kami. Oleh sebab itu lihat setiap kami ya Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang punya kerinduan untuk lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan, Engkau berikan perkenanan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami datang bukan dengan tangan hampa. Kami datang membawa persembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kuduskan persembahan kami. Layakkan dan sucikan. Biar apa yang kami bawa, baik itu untuk orang-orang yang papa, orang yang miskin, marginal, di dalam nama Yesus kami mau peduli seperti teladan perwira Kapernaum juga peduli, sehingga hidupnya dibanggakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat malam hari ini, sukacita Allah melimpah atas kami. Sebelum kami mengakhiri Back to the Bible malam hari ini, biarlah damai, sejahtera dan sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.